Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih kaitan dengan masalah sifat ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa amalan salihan wa rizqan halalan ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qudrah sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati. Satu sifat yang mendatangkan dengan dia, mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia atas muwafaqah bagi iradah. Dan had sifat iradah itu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'di ma yajudu alaihi, yaitu sifat yang dapat mendatangkan dengan dia, dengan setengah, dengan barang yang harus di atasnya. Maka adalah kudrah dan iradah itu ta'alluq keduanya itu dengan segala mungkinat. Maka makna ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdirinya dengan zatnya. Umpama kudrah, maka adalah kudrah itu menuntut akan pekerjaan yang lebih, yaitu menjadikan mungkin dan mengadamkan dia. Kemudian daripada ada ia berdiri dengan zatnya, maka inilah makna ta'alluq. Maka makna mungkin itu yaitu yang harus adanya dan adamnya, yakni yang dapat berubah-ubah. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkinat wajib bagi yang lainnya dan mustahil, maka ta'alluq dengan keduanya itu oleh kudrah dan iradah. Tetapi tiada ta'alluq keduanya itu melainkan wajib bagi yang lainnya dan mustahil bagi yang lainnya. Karena bahwasanya alimallahu, jika ta'alluq ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin bagi zatnya, dan wajib ia karena bergantung ilmu Allah dengan adanya, dan jadilah adamnya itu pada waktu itu mustahil bagi yang lainnya. Dan jika ada ia mungkin pada zatnya, karena jikalau tiada dapat pada waktu yang dikehendak akan dia oleh Allah atas kelakuan yang dikehendak Allah, niscaya lazim bertukar ilmu Allah itu jadi jahil
dan yaitu mustahil. Jadi sifat ma'ani, qudrah dan iradah itu diantaranya. Apa itu sifat ma'ani? Secara singkat dapat dimaksudkan sifat ma'ani itu adalah sifat yang menjadi identitas daripada zat. Nyan kabeh singkat. Putra sifat ma'ani, sifat yang menjadi identitas bagi zat. Jadi identitas bagi zat makhluk. Yang pertama akal. Yang kedua nafsu. Yang identitas makhluk yang namanya manusia. Identitas makhluk yang namanya binatang. Nafsu. Identitas makhluk yang namanya malaikat. Akal. Maka ilmu bagi manusia itu bukan identitas bagi manusia. Ilmu itu adalah identitasnya Allah. Qudrah itu adalah identitasnya Allah. Iradah itu adalah identitasnya Allah. Sama, basar, kalam itu identitasnya Allah. Artinya, sebagaimana zat Allah itu qadim, sudah pasti semua identitasnya itu qadim. Karena apabila ada zat tetapi tidak ada ilmu, maka kosonglah salah satu daripada identitas, maka tidak layak menjadi Tuhan. Bila mana tidak ada qudrah atau iradah, berarti kosong pula daripada salah satu identitas, maka tidak layak menjadi Tuhan. Allah itu ilmu, Allah itu qudrah, Allah itu iradah, Allah itu sama, Allah itu basar, Allah itu kalam. Sekalipun Allah tidak berkalam dengan siapapun, identitasnya kalam itu wajib bagi Allah. Sekalipun Allah tidak menciptakan apapun, identitas qudrah itu wajib bagi Allah. Bek sang-sang tamu pom, hanasah jadi Tuhan menyehana gepegat sepuh, yang salah. Karena qudrah mampu Allah menjadikan sesuatu itu menjadi identitasnya Allah. Sekalipun Allah tidak menciptakan apapun, Allah tetap itu memiliki identitas qudrah. Yang salah Allah mendengar. Pekeh menyehana gepegat makhluknya Allah hanasah menjadi Tuhan. Kon yang hansah menjadi Tuhan bila mana Allah tidak ada qudrah. Karena qudrah adalah identitasnya Allah. Lagi yang kita nyawa teguh. Hansah jad ke makhluk menyehanakai. Karena definisi daripada manusia hayawanon natiqun. Hewan yang memiliki pikiran. Hana pikiran. Hansah dia ke manusia. Hansip identitas. Maka dengan adanya pikiran itu alat. Pikiran itu alat. Dengan adanya alat tersebut, maka didapati yang namanya ilmu. Maka ilmu bukan identitas getanya manusia. Identitas getanya akal. Iradah bukan identitas kita manusia. Iradah adalah identitasnya Allah. Identitas kita makhluk. Pokok nafsu. Karena identitas bak getanya nafsu. Dengan adanya nafsu kita punya iradah. Kita punya keinginan. Keinginan yang gepenan dengan nafsu mutmainnah ataupun nafsu mardiyah. Keinginan yang buruk gepenan nafsu amarah ataupun nafsu lawamah. Nah nafsu makanya nah keinginan. Maka Allah tidak memerintahkan kita untuk menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan dari nafsu yang tidak baik mengarah kepada nafsu yang baik. Karena menyahanali nafsu hanya keinginan sepuluh kepindah. Jadi tujuan puasa kenpoh nafsu, kendalikan nafsu. Identitas manusia
akal, dan nafsu. Identitas Allah, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Maka definisi daripada kudrah, sifatun yata'atta biha ijadun kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Itu definisi daripada kudrah. Satu sifat yang mendatangkan dengan dia, mengadakan tiap-tiap mungkin dan mengadamkan dia atas persetujuan bagi iradah. Itu kudrah. Apa itu kudrah? Satu sifat yang dengan adanya sifat tersebut zat Allah menjadikan setiap mungkin dan meniadakan setiap mungkin. Apa itu mungkin? Sesuatu yang boleh adanya dan boleh tiadanya. Yang gekun mungkin. Jutna, juthana. Maka pemanteng yang jutna, juthana, yang mungkin kepada. Maka termasuk dalam kategori mungkin seluruh makhluk itu mungkin. Yang kan Allah yang mandum mungkinat kepada. Maka mungkinat itu terikat dengan mungkinat yang lainnya. Getanyo manusia. Getanyo jutna, juthana. Yang kedua, ilmu bak getanyo manusia juga mungkin. Jutna, juthana. Kaya bak getanyo manusia juga mungkin. Jutna, juthana. Taat bak getanyo manusia juga mungkin. Jut maksiat, jut taat. Mukmin dan kafir juga mungkin. Jut si manusia yang mukmin, jut si manusia yang kafir. Maka si mungkin itu terikat dengan berbagai macam mungkinat-mungkinat yang lain. Maka yang tetapkan segala mungkinat-mungkinat tersebut pada si mungkin itu tugas siapa? Itulah tugasnya iradah. Makanya definisi daripada iradah, sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'di ma yajudu alih. Satu sifat yang dapat mentaksiskan mungkin dengan sebahagian ma yang harus di atasnya si mungkin. Getanyo manusianya mungkin. Maka kaya dan gasin bak getanyo manusia juga mungkin. Jut kaya, jut gasin. Yang tetapkan bak getanyo manusia kaya. Nyo tugas sepo, nyo tugas iradah. Bila mana iradah Allah telah menentukan, telah menetapkan si A itu kaya. Maka pastinya Allah wujudkan dengan kudrahnya dalam kejadian nyata benar adanya si A itu kaya. Kalau Allah telah menetapkan dengan iradahnya si A itu miskin. Maka pastinya Allah akan mewujudkan dalam alam nyata benar adanya si A itu miskin. Maka apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya tidak akan pernah berubah. Inilah yang dimaksud dengan qadha dan qadar. Apa itu qadha? Hukum ketetapan Allah. Apa itu qadar? Hasil daripada apa yang telah ditetapkan Allah. Itu tidak berubah qadar. Menye Allah kagak tetapkan A, pasti A yang akan terjadi. Menye Allah getetapkan B, pasti B yang akan terjadi. Lalu timbul pertanyaan. Apa faedahnya doa? Bila mana tidak berubah. Doa itu ibadah. Doa tidak memiliki kekuatan apapun. Apabila doa mampu merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, berarti doa makhluk mampu memaksa Allah. Berarti
Kan lebih tega doa getanya daripada Allah. Ipaksa Allah. Padahal Allah itu irada. Memiliki hak menetapkan sesuatu. Bukan dengan keterpaksaan. Bila Allah mampu dipaksa, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Mampu dipaksa berarti memiliki kelemahan. Yang lemah itu tidak layak menjadi Tuhan. Karena lemah itu bukan identitasnya Tuhan. Maka tujuan tamu doa ke ibadat tunggu. Karena tujuan gepejut getanya oleh Allah untuk ibadat ke Allah. Metode cara ibadah na yang mahdah, na yang ghairu mahdah. Na yang langsung hubungan dengan Allah. Termasuk doa. Doanya terbagi na yang doa khusus. Salat. Na yang doa secara umum. Pat menteng, ho menteng ke, pajan menteng, dalam keadaan apapun. Ini doa secara umum. Yang ibadat tu. Maka doa manusia tidak mampu merubah apapun tu kumutuah. Menye Allah kagak tetapkan sakit, pasti sakit. Han mungkin sehat. Menye Allah kagak tetapkan sehat, pasti sehat. Han mungkin sakit. Menyekan lagi nyawa i'tikad tertengku sesat. Nyawa yang perlaingan. Menyekan lagi nyawa i'tikad sesat. Karena apa? Allah telah menerangkan kepada kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menjadikan segala makhluk, Allah pula yang telah menjadikan segala perbuatan pada makhluk. Apapun yang terjadi pada makhluk, baik itu melangkahkan kaki atau menggerakkan tangan atau membuka mulut, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Paduk ge hah tahah babah, paduk ge hak tetup babah, nyen kalih ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka haknya wong kalih ditentukan. Hak nafah kalih ditetapkan. Hak rezeki juga demikian. Hak metutu juga sama. Maka abih ban-bandum hak tersebut, maka abihlah batasan udip dalam dunia. Pakan namate kabeh hak tunggu. Rezeki hana liha, dapah hana liha, makan hana liha, minum hana liha, tengut hana liha. Semua hal yang demikian hana liha gedanya. Berakhir hak, maka berakhirlah hidup. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wajib tak yakin dulu. Kemudian ada yang diistilahkan dengan wajib ma'a ghairih dan mustahil ma'a ghairih. Qudrah dan iradah tidak ada kaitannya dengan wajib li nafsih dan mustahil li nafsih. Tetapi qudrah dan iradah itu ada kaitannya dengan wajib ma'a ghairih dan mustahil ma'a ghairih. Pat beda wajib li nafsih dengan wajib li ghairih. Menyewajib li nafsih tengku, dirinya itu memang wajib. Iban makna wajib li nafsih. Han ipatih li akai menyehana. Bumastina baru ipatih li akai. Yang geket wajib li nafsih. Menyewajib li ghairih, dirinya itu dasarnya boleh ada, boleh tiada. Hakikat dianya itu boleh ada, boleh tiada. Maksudnya putra, dasarnya itu mungkin. Yang dasarnya itu adalah mungkin. Jidna jidhana. Karena terikat dengan ketetapan iradah Allah kepada ada, maka wajib ada. Bila terikat dengan ketetapan Allah kepada tiada, maka wajib tiada. Dinamakanlah dengan wajib li ghairi. Jid kemestina menurut akai karena ketetapan iradah Allah kena. Jid kemestihana menurut akai karena ketetapan iradah Allah bermestihana.
Kalau tak pegah sekilas. Awai uronyan kalau tak uraikan. Contoh wajib li nafsi. Itulah wajib adanya Allah. Wajib adanya sifat bagi Allah. Wajib adanya perbuatan bagi Allah. Itu wajib li nafsi. Contoh wajib li ghairi. Lagi wajib na getanya waduh. Pakon getanya bandumnya wajib na. Karena Allah telah menetapkan dengan iradahnya untuk ada. Kan dia ditetapkan oleh Allah. Nah, makanya Allah pasti gepunya getanya dengan kudrahnya. Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, pasti demikian yang akan dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Tidak akan berubah. Menya Allah kagak tetapkan dengan iradah. Nah, yang pasti Allah akan gepena dengan kudrah. Pena tersebut oleh Allah. Nyo pena secara wajib. Wajib li ghairi. Karena mengikat dengan ketetapan iradah. Bila iradah Allah telah menetapkan kepada tiada. Maka pasti Allah akan menjadikan dengan kudrahnya tiada. Contoh. Kalau tabuh contoh huranyan. Hana lungkai bakminya. Hana uragam maduang. Hana urang agam hamil tengku kan mustahil li nafsi. Karena pada hakikatnya sah-sah saja bagi Allah menjadikan perempuan itu mengandung atau laki-laki itu mengandung. Ini sah-sah saja bagi Allah. Tapi menurut ilmu Allah tidak boleh laki-laki itu mengandung. Yang boleh perempuan. Maka ditetapkanlah oleh Allah dengan iradahnya. Tidak ada laki-laki itu mengandung. Maka Allah wujudkan dengan kudrahnya. Tidak akan pernah ada terjadi laki-laki itu mengandung. Nyat mustahil ya gairah. Pakan kejut hana. Karena ketetapan iradah Allah hanjutna. Hana saka masin. Nyat kan mustahil nafsi. Hana mame capli. Hana lipi apui. Nyan berarti mustahilnya mustahil ya gaireh. Karena ketetapan iradah Allah hanjut menyekon menan. Mesti capli ke uang. Menyekon ke uang hanjut. Berarti hana mame, hana masam, hana masin bak capli. Nyan mustahil ya gaireh. Kan mustahil nafsi. Yang mustahil nafsi tidak boleh ada anak bagi Allah. Tidak boleh ada Tuhan yang lain bagi Allah. Yang gepenan dengan mustahil li nafsi. Termasuk tidak ada manusia yang jalan dengan kepala. Semua manusia jalan dengan kaki. Yang pun mustahil. Mustahil li ghairi. Karena menurut ketetapan iradahnya Allah, manusia di dunia tidak boleh ada yang jalan dengan kepala. Kebuktikan mustahil li nafsi ada riwayat. Kelak di akhirat ada manusia yang jalan dengan kepala. Pakan hana gepuna hinawai dunia manusia jak nganulaya. Karena menurut ilmu Allah, lam dunia manusia mesti jak ngan kaki hanjat jak nganulaya. Di akhirat na yang jak ngan kaki, na yang jak ngan perut, na yang jak nganulaya. Maka tidak ada manusia yang jalan dengan kepala. Itu bukan mustahil nafsi. Tapi mustahil li ghairi. Karena menurut ilmu Allah tidak boleh demikian. Maka ditetapkan oleh iradahnya Allah. Tidak terjadi yang demikian. Kemudian Allah wujudkan dengan kudrahnya. Benar-benar tidak pernah terjadi dalam kejadian nyata yang demikian. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh iradahnya. Dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Sesuai dengan ilmunya Allah tengku. Nah yang hana mufhum. Nah yang hana mufhum. Mandum kamu mufhum. Maka taulang. Petra sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang maujud. Pakiban makna maujud, makna daripada maujud bid-bidna.
Andai Allah nebuka hijab, duh takalon sifat tersebut. Dan sifat ma'ani itu senantiasa menyatu dengan zat. Karena dianya itu menjadi identitas daripada zat. Sifat ma'ani bak makhluk sering lun pegah-pegah, di antaranya panjang. Yang sifat ma'ani bak makhluk. Karena panjangnya jad ke identitas renang. Yang sifat ma'ani bagi makhluk. Karena jad ke identitas gelawa. Yang panjang ke kena renang, yang ke penan gelawa. Yang kerah gepunan batayangan butawa, yang lemia gepunan ia ngagar podor. Yang identitas dengku. Maka sebagaimana zatnya baharu, maka identitasnya pasti baharu. Bila mana zatnya kadim, pastinya identitas itu adalah kadim. Maka sifat ma'ani Allah itu semuanya kadim dan semuanya baka. Kenapa demikian? Karena sifat ma'ani Allah itu bertempat pada zatnya Allah yang kadim dan zatnya Allah yang baka. Nah, kemudian semua sifat ma'ani itu ada ta'aluknya kecuali hayah. Hayah hana ta'aluk sepa biji. Qudrah dan iradah ta'aluk taksir kepenan. Ilmu sama basar ta'aluk inkishaf namanya. Kalam ta'aluk dalalah namanya. Putra ta'aluk. Yang dimaksud dengan ta'aluk ba'wataya sifat kaidang ba'zat ituntut le sifat kepada zat benalahe perkara lebih ketika sifatnya kana ba'zat. Yang kekun ta'aluk. Contoh. Wate kudrah kana ba'zat ituntut le kudrah kepada zat putra-putra yang kalih gepena. Wate iradah kana ba'zat ituntut kepada zat putra-putra yang kalih getetapkan. Wate ilmu kaidang ba'zat ituntut kepada zat lezatnya putra-putra yang kaid pula. Wate basar kaidang ba'zat ituntut le basar kepada zat putra-putra yang kadih kalon. Wate sama kaidang ba'zat ituntut kepada zat putra-putra yang kadih dengar. Wate kalam kaidang ba'zat ituntut kepada zat putra-putra yang kai tunjuki le kalam tersebut. Yang gekun dengan ta'aluk tengku. Maka dang sifat ba'zat kon kelagak zat. Laga idang mata tapegah huronyan ba ulai getanyo nyen kon kelagak ulai ya tengku. Idang mata ba ulai ituntut le mata putra-putra yang kaduh le tubuhnya ikalon. Iduk punyung nyempat ba ulai ituntut le punyung putra-putra yang kaduh tadi ngau. Iduk lidah nyempat lambabah ituntut le lidah getanyo putra-putra yang kaduh terasa. Iduk akai lam ulai getanyo na yang pegah lam mati putra-putra yang kata semikir ngakai tersebut. Yang kenyan gekun ta'aluk tengku. Maka ketika adanya kudrah pada zat menuntut oleh kudrah kepada zat tersebut apa saja yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh zat. Yang kenyan gekun ta'aluk. Maka definisi hinau yang dimaksud dengan ta'aluk empat kepegah. Okay. Maka yang dimaksud dengan ta'aluk menuntut oleh sifat akan zat ketika sifat adanya berdiri pada zat hal yang lebih yang lahir padanya zat. Yang wate sifat kaidang ba'zat ituntut ke zat. Putra-putra perkara yang lebih yang terjadi ba'zat tersebut. Yang kenyan gekun ta'aluk tunggu. Maka iduk perasa bak getanyo.
Maka putra-putra yang kalian terasa dengan perasa tersebut. Dua penglihatan bagi tanya putra-putra yang kalian takalan dengan penglihatan tersebut. Yang kenyan geken dengan ta'aluk. Kemudian, baca dulu. Yang ditetapkan le iradah Allah, maka han metukar tengku. Apa yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Artinya apa? Setiap sesuatu yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya bersesuaian dengan ketetapan iradahnya. Hina ke beda dengan getanyo makhluk. Le getanyo makhluk na yang tapegat sesuatu tengku hana sesuai dengan iradah tengku. Ba Allah na menan hana tengku. Iradah getanyo tengku kadang-kadang menawa support tajau Islamic Center. Kenan tujuan tu. Rupanya bantruk bat taman riadah kat tengah dirajia. Ujung buat taputar hot menggedong karot kenawa. Na rencana kenau hana hot kedoi ba amputa-puta. Berarti ada kejadian yang kita lakukan tanpa keinginan nunggu. Nah cukup le. Nah di antara lakau kadang-kadang hana rencana ikut buat malamnya. Man ba ya intat purmoh. Karena ya intat purmoh gekun lema nemiat bek nuwai le ne prehlong. Gedu ilua han pasira ujung bu getamang si udalam. Karoh ganyan buat malamnya. Nah rencana pun kontan. Ya ne kalat. Le getanya watengku tapi buat sesuatu hana bersesuaian dengan iradah nengku. Begitu pula bagi urinang nengku. Keinginan ganyan tengku gena pegat timpan nengku. Cukup pah kagebloa pisang, kagebloa tepung dan sebagainya. Rupanya bak geramah-ramah kalau ujung buat payah pegat lega. Na rencana lega hana nengku. Ya negala. Allah na menan hana. Maka tidak pernah pada Allah yang dilakukan itu dengan kudrahnya bertentangan dengan ketetapan iradahnya. Itu tidak pernah terjadi pada Allah. Maka apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila mana Allah menetapkan syiah. Pertama dia itu maksiat. Kemudian dia itu taat. Kemudian dia itu meninggal dalam maksiat. Pasti kejadian di alam nyata demikian. Bila Allah menetapkan syiah. Lahirnya dalam keadaan maksiat. Hidupnya dalam keadaan maksiat. Matinya dalam keadaan taat. Pasti kejadian di alam nyata juga demikian. Maka apa yang terjadi bak getanya waktu kumutua. Benar yakin dengan sepenuh hati. Nyokenyo iman yang betul. Bahawa nyan kehlaganyan yang kalian ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka bila mana keyakinan getanyo kana yang laganyan. Wujudlah nafsu getanyo nafsu mardiyah. Ridha le getanyo apa adanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanale mengeluh tunggu. Pakan le getanyo sering mengeluh. Kenapa demikian? Kenapa begini? Kenapa tidak begitu? Kenyan sebab tunggu. Penyebab mengeluh karena le getanyo hana tatepu dasar le getanyo. Ketika le getanyo kata tepu dasar sika laganyan. Dak hanun trimong tika menang. Ikut le doktor uronnya wadron payah takoh kaki. Memang dalam ketetapan Allah getanya uronyan kena koh kaki. Tak trimong han trimong koh kaki pasti payah terasa. Menan nunggu. Hanale mengeluh katanya. Karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia pada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun terjadi secara kebetulan itu tidak ada. Semua memang telah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangat pikalih ditetapkan oleh Allah. Hana mangat juga demikian telah ditetapkan oleh Allah. Senang susah nyo mandum-mandum kalihna ketetapan Allah Taala. Maka ketika orang lain rot di dalam maksiat tengku. Berkewajiban bagi getanyo kontak upat orangnya. Persit kewajiban bagi getanyo menjadi pembelajaran hendaknya tamu doa ba Allah orang yang rednyan uka belam taat kemudian tamu laki kedua ya Allah bered lentuan lagi beliau di dalam maksiat nyo kewajiban ke getanyo kan taya upat tunggu karena dianya pun tidak berkeinginan jatuh dalam maksiat orang korupsi tengku hana keinginan 100% bagi korupsi hana tengku
Kan hana pendidikan khusus korupsi hana. Tapi bila mana Allah telah menetapkan dia akan menjadi pencuri walau dia berdasi. Pasti nunggu. Pasti. Berzina juga demikian. Allah kagak tetapkan pasti akan terjadi. Makanya tengku. Ketika orang lain dalam maksiat. Bukan legetannya tak cerca, tak upat dan sebagainya. Tetapi kita berdoa orang yang berhut kepada orang yang taubat. Bergebi kekuatan oleh Allah dalam menghadapi hal yang demikian dengan penuh kesabaran. Tamulah kita tanya kepada Allah. Berhutlah maksiat laganya. Nian kewajiban kepada kita tanya. Maka menyelaganya temandum. Hana orang upat le tengok. Hana orang cuma orang lain le. Tapi pakana orang mupat rata saga tua kepada kehidupan yang kalian ditetapkan oleh Allah. Maka tunggu mutua. Lam udipnya bila mana legetannya karena iman yang sempurna. Hanale pertanyaan pakon. Pakon hanale pertanyaan pakon. Karena hana yang pakon. Sitka laganyan ketetapan Allah Ta'ala. Hana pakon. Wate sakit pakon lagi. Pu pakon si kamu nau. Wate kedang musibah pakon lagi. Hana pakon si kamu nau. Kape pakon. Hana suatu yang bagap. Kembali kita mengadu kepada Allah. Hanale mengadu kepada manusia. Ya Allah. Laganya 2 ton kalung rasa. Nyo tang ton ke leha ikli ya Allah. Nurabah ya Allah. Nyain anda kan. Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Putrana pertanyaan. Jadi lun huat truk kenannya na pertanyaan. Mehanti katan tang. Putrana yang perletanya. Nah, yang galau kadang putrana. Hana. Nah, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu ketika seorang manusia melakukan sesuatu, adanya imbalan daripada perbuatan tersebut ataupun adanya hukuman daripada perbuatan tersebut, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, perbuatan itu benar-benar telah terjadi. Yang pertama ini. Yang kedua, ketika melakukan perbuatan itu dibarengi dengan akal, diwujudkan dengan kesadaran atau keinginan. Buatkah terjadi bak tubuh, tapi hana dibarengi dengan kesadaran, hana keinginan, kamu pun buat. Artinya taksir. Terjadi dalam lempau. Terjadi tanpa kesengajaan. Nyana hukuman atau buatnya hana dong. Hana hukuman atau buatnya. Walaupun secara hukum duniawiyah gebi hukum. Nah yang buat sengaja bersalah, nah yang dikategori buat sengaja tapi tak bersalah. Nyan dalam hukum duniawiyah. Sengaja bersalah berarti membunuh dengan alat yang dapat terbunuh dan sengaja membunuh. Yang sengaja bersalah. Sengaja tak bersalah, sengaja. Tapi tak bersalah. Ataupun serupa sengaja. Contoh serupa sengaja. Mempergunakan alat
yang secara umum tidak terbunuh. Tetapi sengaja lagi contoh tak support urang ngan sikrek purih tengku. Ngan kan mati rupanya bantah support ilop lai dong kenong tak bibi mati tengku. Ya kata. Tapi secara ukhrawiyah yang gepenan dengan buat yang merempa akibat daripada buat baik imbalan ataupun hukuman beka terjadi buat dan dibarengi dengan keinginan urang buat. Oleh karenanya dikatakan itu perbuatan kita manusia. Yang pertama, karena perbuatan itu berlengketan dengan anggota kita manusia. Pakan gepenan getanyo yang sohgop. Karena berlengketan semusuh dengan jarawa getanyo. Yang pegerak jarawa sao? Allah. Pakan gepenan getanyo yang temampa. Karena berlengketan buat temampa ngan paliot jarawa getanyo. Yang pegerak Allah. Nah dibarengi dengan keinginan bakwa teta semusuh. Nah dibarengi dengan keinginan bakwa teta temampa. Nah maka kenang hukuman. Hana lam tengut. Hana kenang hukuman. Apakah Allah telah menetapkan yang demikian? Nya dengung. Menyegetetapkan terjadi lam tengut, pasti terjadi lam tengut, han terjadi lam jaga. Bila Allah menetapkan terjadinya di dalam jaga, pasti lam jaga, han terjadi lam tengut. Rupanya Allah kan ditetapkan getanyo berkeinginan untuk membunuh seseorang. Allah pula telah menetapkan bahawa pembunuhan itu tidak terjadi. Dengan asbab Allah tetapkan ada orang lain yang menghalang. Asbab tersebut Allah pula yang tetapkan. Menya Allah hanya tetapkan asbab, maka asbab itu tidak ada. Kata baparang ataupun kata babudi, kita nak timbak dulu. Tapi nangan yang tam ujung buat hanya dah timbak. Rasa keinginan untuk ingin membunuh Allah yang tetapkan. Kemudian ada penghalang kawan kita yang menghalangi supaya kita tidak melakukan membunuh. Allah pula yang tetapkan. Maka umum dalam kejadian, umum kan mendum nunggu. Setiap wujud akibat diawali oleh asbab. Ketika adanya asbab memunculkan akibat. Yang umum. Akan tetapi ada pula wujud asbab tidak adanya akibat. Ada pula wujud akibat tidak diawali oleh asbab. Bahkan Allah secara umum menjadikan segala akibat diawali oleh asbab. Bahkan jawabannya agar menjadi ilmu bagi makhluk. Nyawa tagai masalah dulu. Kan Allah mampu mewujudkan akibat tanpa asbab. Mampu. Tapi hanjat ke ilmu bagi katanya. Ketika hanjat ke ilmu bagi getanyo, maka hana manfaat bagi makhluknya. Artinya apa? Allah mampu mewujudkan terbunuhnya seseorang tanpa ditarik nyawa oleh malaikat, tanpa asbab dibunuh oleh seseorang. Mampu. Gepu mate kan dengan sebab getarik nyawang li Israel. Kan dengan sebab ipoh li makhluk lain. Mampu. Man pakon sip. Ngan getarik nyawang li malaikat, ngan asbab mepo dibunuh dan sebagainya sebagai pembelajaran. Nyo sagai. Pembelajaran itu menjadi ilmu. Nyo sagai masalah. Dengan sebab mepo mati, sakit jantung mati, sakit paru-paru mati, kelenjar bening mati, kanker mati, jad ke ilmu. Oh wateka dia ke ilmu, lahirlah yang namanya penelitian. Dari penelitian menghasilkan sesuatu dinamakan dengan sains. Sehingga lahirlah ahli-ahli pakar-pakar. Na ahli doktornya, na ahlinya. Ya, dengan adanya ilmu menghasilkan. Penghasilan itu wujud dunia wal akhirah. Karena na ilmu aja tak buat orang. Keikhlasan le katanya merempak pahala. Na imbalan lah mi bayu katengku. Nyo kehino Allah wujudkan asbab.
supaya melahirkan ilmu, dari ilmu menjadi hasil bagi makhluk. Hasil di dunia, hasil pula di akhir. Nya kalau ditetapkan oleh Allah, nya tunggu. Menyekan laganyan han terjadi pembunuhan yang terjadi lawitnya, menyekan laganyan han terjadi penghalang pembunuhan yang terhalang lawitnya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.